Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan bacaan kitab Tajul Arus. Wa'lam annahu idza kana laka wakil yuhasibu nafsahu wa yuhaqiquha fa anta la tuhasibuhu limuhasabati nafsah. Jadi wa'lam, dan ketahuilah, annahu sesungguhnya idza kana laka wakil, ketika ada bagi kalian, bagi kita wakil, seorang wakil, seorang asisten, yuhasibu nafsahu, yang senantiasa niti-niti, senantiasa menghitung tentang diri kita, wa yuhaqiquha, dan senantiasa meneliti, memeriksa, fa anta la tuhasibuhu limuhasabatihi nafsah, maka engkau tidak butuh lagi untuk menghitungnya dan juga untuk memuhasabai atas diri kita. Wa in kana wakilun ghairu muhaqiqin li nafsihi fa anta yuhasibu wa tuhaqiquhu wa tubalighu fi muhasabatihi. Dan sebaliknya, jika ada wakil atau asisten itu tidak melakukan pemeriksaan kepada dirinya dan juga tidak melakukan penelitian, maka engkau yang harus melakukan pemeriksaan itu, melakukan penghitungan supaya sampai kepada pemeriksaan yang sempurna. Jadi kalau kemudian kita punya wakil, punya asisten, tapi dia kurang cermat, maka kita yang harus memeriksanya. Fa'ala dzalika yanbaghi laka ayyakuna 'amaluka kulluhu lillahi ta'ala wa la tara annaka taf'alu fi'lan wallahu ta'ala la yuhasibuka wa la yuhaqibuka. Dan berdasarkan yang demikian itu, maka sebaiknya kita melakukan amal-amal kita itu hanya kepada Allah semuanya, hanya kepada Allah semata. Artinya kita sudah meneliti amal-amal kita, senantiasa memeriksa amal-amal kita, sehingga wala taru annaka taf'alu fi'lan wallahu ta'ala la yuhasibuka wa la yuhaqiquka, sehingga Allah tidak akan menghisabmu, menghitungmu, dan juga tidak akan memeriksa amal-amalmu. Jadi ini diumpamakan seperti itu, sehingga Allah ketika kita sudah memeriksa amaliyah kita, meneliti amal-amal kita, bermuhasabah kita, maka Allah tidak akan memeriksa lagi terhadap amal-amal kita. Wa idza waqa'a minal 'abdi dzanbun, dan apabila seorang hamba itu jatuh kepada dosa, waqa'a ma'ahu zulmatun, dan maka jatuh pula atau tertimpa juga kepada seseorang tadi, atau bersamanya itu zulmatun, kegelapan, atau bahasa orang Jawa ya, angus gitu. Famisalul maksiyah, karena jadi perumpamaan maksiat itu seperti api. Wal zulmatu tukhanuha kaman awqada fi baiti sab'ina sanah ala tarah yaswaddu kadzalik. Jadi wa zulmatu, dan kegelapan itu
Dukhanuha itu adalah kalau itu angus ya, angusnya atau langes, atau kalau dulu orang pakai apa ya, pakai sentir itu duri mesti ono ada apa, ada angusnya atau yang hitam-hitam. Kaman aqada fi sab'ina fi baiti sab'ina sana ala tarahu yaswatu. Jadi kalau kemudian kita umpamakan seorang itu melakukannya dan membakar api dan di dalam rumahnya kemudian selama 70 tahun, maka bagaimana engkau akan melihat atasnya itu pasti akan sangat hitam. Kadzalikal qalbu yaswaddu bil ma'siyah. Begitu juga dengan hati. Ini dapat pula ketika seorang itu melakukan kemaksiatan, itu hatinya akan menjadi gelap, menjadi hitam, banyak angus ya, atau banyak langes di atasnya, jadi banyak yang hitam. Fala yathuru illa bitaubah, maka dia tidak akan bisa dibersihkan illa bitaubah, kecuali dengan taubat ilallah. Jadi maka bekas yang hitam tadi disebabkan karena maksiat, karena maksiat diibaratkan dengan api. Apabila dilakukan terus-menerus, hitamnya ini akan semakin tebal dan tidak akan bisa dihilangkan kecuali dengan taubat kepada Allah. Fasar tullu wal tulmatu wal hijabu muqaranatu lil ma'siyah. Faida tubta ila Allah zalat asarud dzunub. Dan apabila tadi kehinaan, kegelapan, kemudian hijab, ini yang mengikuti dari kemaksiatan tadi. Jadi setiap kemaksiatan ini akan diikuti dengan hal-hal yang berupa kehinaan, kegelapan, kemudian hijab, atau kemudian aling-aling, atau kemudian ya, sesuatu yang menghalangi kita kepada Allah. Wa idza tubta, maka apabila engkau bertobat ilallah, kepada Allah, zalat asaruz dzunub, maka akan hilang semua bekas-bekas dosa tersebut. Ini adalah perumpamaan ketika kita melakukan kemaksiatan, maka ini akan membekas di dalam hati kita, dan hanya akan hilang apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi, moga-moga yang singkat ini berikan manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.